Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua Yayasan Ustadz Dr. Ed Fauzan Ofratos LCMSY, dan yang kita juga hormati Sekretaris Yayasan Ustadz Dr. Muhammad Fargoli, dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para pimpinan di Sekolah Arsyad Islamic School, dan yang paling kita hormati dan paling kita cintai para asatiz, ya, ummahat dan para ustadz. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik para umi dan ustadz yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah menggapai keberkahan Ramadan di penghujung pandemi. Ini suatu tema yang sangat-sangat bagus sekali, dan inilah kesempatan yang luar biasa. Dan memang Ramadan itu datangnya tepat dengan waktunya, ya, datangnya tepat dengan waktunya, dengan kondisinya. Maka apa yang harus kita persiapkan di dalam kita menghadapi, ya, ujian-ujian yang sangat luar biasa. Sudah hampir berapa tahun kita merasakan ujian pandemi ini? Baru setahun, ya. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa makan dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama, di belahan dunia yang lain kita merasakan, lihat saudara-saudara kita, mereka diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Sampai hari ini, ya, kita lihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini, ya. Mereka dibom, mereka ditembaki, mereka dilarang untuk beribadah dan sebagainya. Maka momentum Ramadan, ya, pada kesempatan ini, ya, menggapai keberkahan Ramadan di penghujung pandemi ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga, ya, masuk Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa taala angkat ujian pandemi ini di negeri kita tercinta Indonesia dan seluruh dunia ini insyaallah. Kaum muslimin, para umi dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum sahru Ramadan, shahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyam, wa yuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa taghullu fihi sayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Faman hurrima khairaha faqad hurrima." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepada kita sahru Ramadan, ya, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Apa keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan Ramadan? Yang pertama apa? Iftaradallahu alaikum siyam. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita puasa. Wa yuftahu fihi abwabul jannah. Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabal jahim. Allah tutupkan untuk kita pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi sayatin. Allah belenggu setan-setan. Fihi, dan di dalamnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun, ya, fihi lailatun khairun min alfi syahrin.
Di dalamnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurrima khairaha, dan siapa yang Allah haramkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, faqad hurrima, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah haramkan untuknya. Maka Umi dan Ustadz yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini momentum yang sangat luar biasa. Maka saya katakan di awal tadi, Ramadan itu datangnya tepat dengan waktunya, tepat dengan kondisinya. Di tengah-tengah kita mengalami ujian pandemi, ujian Covid, coba kita perhatikan. Ya, hampir seluruh kehidupan terganggu dengan adanya pandemi ini. Umroh tidak ada lagi. Ya, haji tidak ada lagi kemarin. Tidak ada yang berangkat haji kecuali di Saudi saja. Warga setempat saja. Banyak berbagai macam aktivitas, banyak berbagai macam agenda itu dibatalkan. Ekonomi kita sudah mulai merosot. Ya, banyak ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka hikmah di balik ujian ini apa para umi dan ustadz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Kalaulah dengan ujian ini saja tidak menambah kedekatan diri kita kepada Allah, tidak menjadikan diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ujian apalagi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita untuk kita sadar, untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita zikir kepada Allah, untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa lagi? Coba. Ya, kalau Ustaz tanya, dengan ujian apa supaya kita lebih dekat dengan Allah? Mau ujian ya yang lebih dahsyat daripada pandemi ini? Mau Ustaz dan Umi? Maka jadikanlah ini sebagai momentum untuk kita muhasabah, momentum untuk kita memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluar dari ujian-ujian ini menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang kuat. Maka momentum Ramadan tahun ini merupakan momentum yang sangat tepat. Dikala kita diberikan ujian-ujian yang sangat luar biasa, Allah siapkan ruh kita, Allah siapkan iman kita. Kenapa? Ramadan itu adalah madrasah tarbiyah, ya, imaniyah wa ruhiyah. Adalah sekolah, tempat penerpaan, ya, keimanan, ya, kekuatan hati, kekuatan ruhi, sehingga kita menghadapi ujian-ujian ini bisa kita lewati dengan iman, bisa kita lewati dengan baik, insya Allah. Maka para umi dan ustadz yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, ya, pembinaan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan mengantarkan kita kepada target daripada yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari puasa yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian siam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Para umi dan ustadz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keistimewaan Ramadan itu sangat luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga. Maknanya apa? Kesempatan, peluang besar untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Ramadan ini tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, tidak membuat kita semakin dekat dengan Al-Quran, tidak membuat kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan momentum apa lagi yang akan Allah siapkan untuk kita supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan bagi kita para umi dan ustadz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita semakin dekat dengan Allah, untuk kita semakin dekat dengan Rasulullah, untuk kita semakin dekat dengan Al-Quran, untuk kita semakin dekat dengan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita supaya bisa menjadi hamba-hamba yang Allah, hamba-hamba Allah yang bertakwa, Allah siapkan sarananya. Apa sarana yang paling bagus untuk kita bisa menggapai ketakwaan kepada Allah? Salah satunya adalah puasa. Makanya kalau kita lihat, kenapa orang-orang, ya, melakukan berbagai macam maksiat?
ya, membunuh, mencuri, berzudi, berzina, ya, berbagai macam aktivitas kemaksiatan yang mereka lakukan. Kenapa mereka tidak bisa menahan? Ya, menahan diri mereka, menahan nafsu mereka. Kenapa mereka tidak bisa menahan diri? Kenapa mereka tidak bisa menahan nafsu mereka? Ya, karena nilai untuk menahan itu tidak mereka amalkan. Ya, maka Allah siapkan sarananya. Ya, salah satunya adalah puasa. Puasa itu menahan diri kita. Ya, kan puasa artinya apa arti puasa? Imsak. Ya, secara bahasa imsak menahan. Apa yang kita tahan? Apa yang kita tahan? Ya, kita menahan diri kita dari sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Sanggup kita menahan sesuatu yang halal. Ya, apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita di bulan suci Ramadan untuk menahan diri kita dari sesuatu yang mengantarkan kita kepada kedurhakaan atau kepada kehancuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sarana yang paling bagus untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa sehingga diri kita ini bisa kita tahan ya dari melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menggapai ketakwaan itu, untuk menggapai yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita di bulan Ramadan ini, ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan. Yang pertama apa para umi dan ustaz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yaitu menambah kerinduan dan kecintaan kita dengan bulan suci Ramadan. Sekarang Ustaz mau tanya kepada kita semua, rindu nggak dengan bulan suci Ramadan? Rindu nggak? Apa bukti rindunya? Siapa yang tadi pagi baca Al-Quran angkat tangan? 1, 2, 3. Tadi pagi baca Al-Quran. Selesai subuh baca Al-Quran angkat tangan. Nggak ada? Ya subuh tadi. Sholat subuh setelah itu baca Al-Quran angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari ummahatnya, umminya nggak ada baca Al-Quran. Nggak ada baca Al-Quran. Ada? Angkat tangan. Berapa orang? 1, 2, baru 2. 3, ya Allah. Jumlah kita berapa? Nggak sampai Ustaz 10%, Ustaz. Ya, ini menunjukkan persiapan kita belum matang. Ya, kerinduan kita belum sempurna dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, kita tahu keistimewaan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan suci Ramadan itu apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk kita, berpegang teguh kita kepadanya. Ya, lan tadillu abada, kita tidak akan sesat, selamat kita. Ya, selamat kita kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Dia yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Dia yang akan menemani kita nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Sumber kebaikan, sumber petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan dibimbingnya. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan ditunjukinya. Kalau kita dengan Al-Quran, kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya saja di dunia, bahkan nanti di alam kubur, bahkan nanti di surga. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kita dikarenakan kita dekat dengan Al-Quran. Maka jadikan momentum Ramadan tahun ini adalah momentum kita dekat dengan Al-Quran. Ini sumber kebaikan. Ya, sumber kebaikan itu ada dalam Al-Quran. Maka dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Buat target. Ya, buat target. Minimal tilawah kita. Ya, kita belum bisa sesempurnanya para sahabat Nabi, salafus soleh. Mereka bisa khatam Al-Quran. Mereka bisa mengamalkan Al-Quran. Mereka praktekkan Al-Quran. Tapi kita minimal kita baca Al-Quran. Ya,
buat target minimal 1 bulan Ramadan tahun ini minimal 1 kali khatam kita. Siap Bapak, siap Umi dan Ummahat? Siap Umi dan Ustaz? Siap? Minimal 1 kali hafiz, 1 kali khatam. Ya, kalau nggak sanggup 2 kali khatam. Kalau tidak sanggup lagi 3 kali khatam. Nanti kalau yang bisa 5 kali khatam dapat hadiah insyaallah dari Ustaz Fauzan. Ya Ustaz? Dapat hadiah nanti insyaallah. Kalau ada nanti dari Umi dan Ustaz, ya, hadiahnya kurma. Oke, boleh. 1 dus kurma. Kurma ajwa. Boleh kurma ajwa insyaallah. Ya. Siapa di antara Umi dan Ustaz nanti 5 kali khatam Al-Quran selama Ramadan tahun ini dapat hadiah kurma ajwa 1 kilo, kurma sukari 1 dus. Apa? Kalau semuanya bisa. Gampang itu, dananya ada. Tinggal melopor ke yayasan. Ya, insyaallah. Tapi bukan itu tujuan kita ya. Ya, insyaallah. Itu pendorong aja deh. Pendorong belakang. Ya, insyaallah kalau niat kita ikhlas, insyaallah yang lain itu akan menyusul. Ya, bahkan lebih daripada itu insyaallah. Ya, bisa jadi nanti kita umroh kan, ya Ustaz ya. Bisa jadi. Ya, kalau umroh bukan sekilo lagi dapat kurmanya. Ya. Banyak dapat kurmanya insyaallah. Jadi para umi dan ustaz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita tambahkan kecintaan kita, semangat kita dengan datangnya bulan suci Ramadan untuk kita menggapai daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa. Apa doanya? Menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mungkin yang kita banyak hafal itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada satu lagi doanya ya yang sering kita baca menjelang Ramadan ini. Apa? Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, Allahumma ahillahu itu apa? Hadirkan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Itu arti ahillahu. Ya, hadirkan kami dengan bulan suci Ramadan bil yumni. Ya, bil yumni, dengan keberkahan. Ya, dengan keberkahan. Wal iman, dengan iman. Ya, dengan iman. Betapa banyak orang yang datang ya berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mereka anggap Ramadan itu biasa-biasa saja. Mereka tidak beribadah, mereka tidak melakukan sesuatu yang luar biasa di bulan suci Ramadan, biasa-biasa saja. Ya. Sama saja mereka, mau Ramadan, mau tidak Ramadan sama saja, berarti tidak ada iman dalam hati mereka. Maka kita mohon kepada Allah, masuk Ramadan kita diberikan kekuatan iman spiritual sehingga kita semangat untuk melakukan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamah wal Islam rabbi wa rabbukallah. Itu doanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, supaya kita diberikan kekuatan iman, keberkahan, ya, keselamatan di dalam kita ya menempuh sesuatu pendidikan di bulan suci Ramadan, yaitu menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para umi dan ustaz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, persiapkan diri kita dengan semaksimal mungkin. Ada persiapan akal, ada persiapan fisik, ada persiapan hati. Apa bentuk persiapan hati? Yaitu dengan kita banyak membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan hati beliau. Ya, sebelum masuk bulan suci Ramadan, beliau melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, hampir di bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, hampir seluruh penuh. Ya, di bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Ini salah satu bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan hati beliau. Baginda Nabi Rasulullah seperti itu persiapannya. Mabalubina, bagaimana dengan kita yang nauzubillah jauh kita daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentulah seharusnya kita lebih mempersiapkan diri kita, ya, hati kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, zikir, berdoa, ya, puasa dan sebagainya. Kemudian persiapan akal kita. Apa bentuk persiapan akal kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan?
Banyaklah kita membaca ya buku-buku yang berkenaan dengan puasa. Ya, apa arti puasa? Ya, kemudian apa saja hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita? Siapa saja yang diberikan rukhsah? Siapa saja yang diberikan membayar fidyah, itu siapa saja orang-orangnya, tertentu orangnya. Ya, baca hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa, itu persiapan akal kita. Baca sekarang, sudah banyak bukunya, tinggal membaca. Di HP kita juga ada, tinggal kita download, kita lihat, baca. Ya, ini bentuk persiapan akal. Buku-buku juga banyak, tinggal kita membaca, sehingga kita melaksanakan ibadah puasa itu berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan. Terakhir, ya, persiapan fisik kita. Apa bentuk persiapan fisik? Memang ibadah puasa itu ibadah yang sangat meletihkan. Ya, letih kita dibuatnya. Yang biasanya kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore gitu ya. Sekarang kita nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan sore. Ini sesuatu yang sangat meletihkan, berat. Maka penting kita untuk menjaga kesehatan kita. Jaga kesehatan kita, jaga fisik kita. Ya, olahraga. Ya, kemudian di samping kita menjaga fisik, bersihkan lingkungan kita, bersihkan rumah kita, ya, bersihkan sekolah kita, sehingga nanti ada suasana baru yang kita rasakan di rumah kita, yang kita rasakan di tempat kita kerja, yang kita rasakan di lingkungan kita, sehingga itu akan mendorong kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya tausiah singkat ini ya, ini yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan persiapan kita menjelang 2 hari lagi, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman. Allah berikan kita ya salamah wal Islam di dalam kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.